Dia akan menuduh saya. Justru dialah yang mengajak saya cabut. Kamu berani bilang demi Allah? Demi Allah. Wallahi. Wallahi. Makin panas ya. Mati hari ini juga, men. Mati berani. Kau. Bapak mengatakan tidak tenang karena justru dia yang bikin tidak tenang. Yang bikin tidak tenang itu dia. Jenengan tidak tenang nggak? Nah, kan bukan nuduh saya. Ya Imim ngasih uang ke RT, tapi ya Imim tidak diperbolehkan masuk musola. Cuma sampai di luar musola, si RT ya udah mulai lagi. PAI juga akan diperiksa atas pengaduan dari Sahara terkait dengan pencemaran nama baiknya. Ya Imim cabul di depan mahasiswa. Halo guys, salam ngopi, salam suruput ya. Balik lagi di channel Oyeng Bacot ya. Kali ini kita hengkang dulu ya dari masalah SMA Cimarga ya. Kita lanjut lagi ke kasus ya Imim dan Sahara ya. Kasusnya makin hari makin memanas ya. Pokoknya mah jangan lupa saksikan video ini sampai selesai. Dan jangan lupa kritik dan saran dipersilahkan di kolom komentar ya. Ini sekarang ya Imim dan Sahara memasuki babak baru ya. Yang satu melaporkan ya Imim dan yang satu melaporkan Sahara ya. Menurut kalian siapakah yang akan menang ya? Tulis di kolom komentar. Gak usah lama-lama, kita langsung saja ke videonya. Video lama yang baru diupload di akun resmi ya Imim. Ternyata sangat garang ya si Sahara ini. Wih, lihat ya kegarangannya gimana. Ngapain dengar kau? Mau enggak? Sini kau ngomong, jangan di rumah kau. Di luar boleh. Sini, kata ini tak apa kan? Sini. Di sini ya. Ya, gimana? Sekarang kan. Gak selesai kau anjing. Apa kau ini, ha? Manusia dia cabul. Yang beli siapa? Aku mau dipanggil lagi saksinya. Istri Pak Junet. Mau? Boleh, mau. Ayo, silakan. Pak minta tolong panggilin istri Pak Junet. Ya, aku cabuli katanya dia. Oke. Masih mau dilanjut? Masih mau dilanjut? Masih mau dilanjut kau anjing? Tidak ingin. Masih mau lanjut apa enggak? Jeng, babi kau. Tidak. Saking sampean barusan nggak buat gara-gara, ini kan udah selesai. Sudah selesai. Iya toh? Saya apa? Sudah selesai gimana? Tadi malam kan kesepakatan begitu sampean. Sudah. Sampean yang mengulurkan tangan ke saya toh tadi malam. Iya. Aduh ya. Tapi kenapa kok masih dilanjut tadi? Asu kon. Yang rusak. Apa rusak anjing? Hah? Apa kau? Udah. Aku nggak takut sama sekali sama kau itu, babi. Kamu mau menerima penjelasan nggak? Apa yang mau dijelaskan lagi? Mbak, Udah, boleh ini. Apa yang nggak boleh? Aku video. Ambil. Antar dulu. Ayo. Jelasin dulu apa Weh, maksudnya. urusanku nanti. Jelasin kan? Anjing kau. Tak jelaskan nggak? Enggak, aku viralin kau. Silahkan. Saya tidak jelaskan. Dokter apa kau? Skopus gak punya. Pendidikan minim kau, anjing. Kuliah kan sedang demo. Di kampus tidak kondusif, banyak polisi. Apa yang Dia yang mengajak saya. Oh, enggak takut. Benerku kecil, anjing. Pada saat istriku haji, dia datang ke rumahku. terus? Dia datang ke rumahku. Ayo. Alhamdulillah, ada kesaksian baru. Mau dengar? Mau dengar semua? Mas dia fitnah aku. Mau dengar semua? Ya mau, silakan nih, ini muka kamu. Ini dosen kalian, guys. Dia akan menuduh saya. Justru dialah yang mengajak saya cabut. Kamu berani bilang demi Allah? Demi Allah. Wallahi. Wallahi. Kamu berani kau Berani. mati hari ini juga, men. Mati Berani kau. Aduh ya. Ketika istriku haji. Gak selera. Ngentot aja kau pikirannya. Lihat ya. Kalian bisa melihat sendiri sifat asli Sahara. Ini video lama ya. Video lama dari istrinya ya Imim ya. Jadi istrinya ya Imim itu tiap ada kejadian ya Imim dan Sahara pasti dia ngerekam ya, karena ya benar ya rekamannya itu akan kepakai di kemudian hari. Dan sekarang ya bukti nyata Sahara itu, lihat sifatnya ya. Sama kalian juga bisa ya dengan adegan ini, aduh ya sangat kasar, tidak menghargai, tidak bisa menghargai dan tidak bisa mensamakan ya. Dia itu harus menghormati yang lebih tua. Katanya Sahara itu lulusan pesantren ya,
Tapi lihat, adab ke orang tua itu, kalian bisa lihat di videonya ya, sangat garang ya. Menurut kalian, tanggapan kalian terhadap video ini gimana ya? Terhadap perilaku Sahara ke Yaimim. Kita bisa menyimpulkan siapa yang salah dan siapa yang ngotot dari dulu ya. Yaimim itu cuma bisa sabar dan istrinya ya, tapi bukti-bukti itu banyak dari istri Yaimim ya, dari Ibu Ros. Nah, sekarang baru diupload ya, karena Ibu Ros itu banyak buktinya cuma masih menghargai Sahara ya. Dan sekarang pas proses hukum dan bermasalah dengan Yaimim, Ibu Ros itu memberanikan diri untuk mengupload bukti-bukti keganasan Sahara ya. Menurut kalian gimana ya? Sangat baik dan sangat cerdas ya Bu Sahara dan Yaimim ini. Dan sangat sabar ya. Manusia tersabar di 2025 itu adalah Yaimim dan Bu Ros ya. Menurut kalian gimana? Tanggapan, kritik dipersilahkan di kolom komentar ya. Kita lanjut lagi video selanjutnya nih. Saya nggak mau ada klarifikasi. Salam kenal Bapak Kaos Biru. Weis, ada apa nih? Nanti kalau udah semua sudah, nggak usah per orang. Tapi Bapak jangan nuduh saya. Saya nggak nuduh, makanya saya nggak ingin Itu tadi Bapak mengatakan tidak tenang karena justru dia yang bikin tidak tenang. Yang bikin tidak tenang itu dia. Bu, jenengan tidak tenang nggak di sini? Nah, kan bukan nuduh saya. Sudah nggak ada yang tenang sama di sini tuh. Loh, itu loh, Nuduh Pak. Loh, kan Nanti aja kalau kita kumpul semua baru klarifikasi Oke, semua. Nanti nunggu Pak RT. Wis sampean aja kakek pola dikene menengo. Wis nutuk lho Pak. Siap. Makanya sampean video sih tekan desan ya. Berita viral. Oke. Makanya terus sekolah sing bener. Sekolah kan penting adab. Ya, penting. Siap. Tanggapan kalian gimana terhadap bapak-bapak kaos biru ini ya? Kami yang larang pihak Kiai dan Ning Rosida untuk share apapun demi hormati proses hukum serta karena banyak saran dari rekan-rekan serta chat warrior yang DM kami. Menurut kalian gimana ya? Lihat setelah kalian melihat video ini. Info lanjut yang paling beradab. Ya benar ya. Yang baju biru itu orang yang paling punya adab katanya ya. Ini semua warga komplek pada kenapa sih aneh-aneh semua orangnya, benar ya. Pasti pendatang kalau diam atau bermukim di kampung tersebut pasti gak betah ya, karena ya tetangganya juga lihat ya, semuanya ini ya, bukan cuma si Sahara. Info akunnya apa terserah, mau FB, TikTok, IG, yuk tulis di kolom komentar apakah kalian tahu dengan media sosial si AA ini ya, si AA berbaju biru. Ternyata warga sekitar memang tidak suka dengan sifat Yaimim. Ini warga sebelum tahu di jati diri Yaimim sebenarnya. Kayaknya problem itu si Yaimim kalau sama yang lain juga cekcok. Itu video lama 2 bulan lalu. Nah sekarang tetangga gak ada yang bersuara karena merasa salah dan takut dipidanakan. Benar ya. Aduh, setelah Yaimim dan Sahara ini berlanjut ke hukum, saling melaporkan, warga-warga atau RT RW setempat, pemerintahan setempat ya sekarang sudah tidak ada suaranya. Biasanya war-war ya di media sosial, tapi sekarang benar sepi ya, karena mereka takut dipidanakan ya oleh pihak Yaimim. Menurut kalian, apakah kalian berpendapat seperti saya atau gimana ya? Tanggapan kalian terhadap warga atau tetangga Yaimim di sana gimana ya? Dan tanggapan kalian terhadap sifat si Sahara tadi ya, yang bentak-bentak Yaimim tuh ya, sampai segitunya. Menurut kalian, tanggapan, kritik dipersilahkan di kolom komentar. Kita lanjut lagi video selanjutnya. Yaimim ngasih uang ke Pak RT, tapi Yaimim tidak diperbolehkan masuk musola, cuma sampai di luar musola. Bolu, Songo. Belum kita ya? Lihat ya, aduh, terlalu banyak Pak.
Tuh. Hmm. Mau. Lempet apa? Sudah. Itu si RW-nya ya. Lihat. Cuma tiduran, bersandar, lihat si bewok. Bangun matamu. Si. Oh. Tuh. 4. Ngo. 6. 7. 8. Songo. Bonjen. Enggak. Punas jangan. Punas. Pun. Ah, negara teman. Orang jekos jadi RW, orang ngerti undang-undang. Menurut kalian, kenapa ya ini mau masuk musola harus bayar dulu atau memberi uang dulu ke RT atau RW setempat ya? Tapi setelah ya ini memberi uang, ya Imim tidak diperbolehkan masuk ke musola tersebut. Menurut kalian, gimana tentang atau terhadap perilaku RT RW kepada ya Imim ini? Tanggapan kalian sebagai masyarakat melihat teman kita atau saudara kita digitukan ya sama pemerintah atau RT RW setempat. Reaksi kalian gimana ya? Kita baca komentar dari para netizen. Aku heran sama Mbah Yaimi, ngapain ke sana nemuin Pak RT ke musola? Ngapain ya? Lah, cangkeme jere kiai kok ngono. Gak sudi sama orangnya, tapi mau sama duitnya. Kocak deh, bener ya. Uang itu segalanya, Mbak. Kenapa dilarang ya? Apa mungkin bakal kena bala kampungnya? Bagaimana perasaan mereka semua setelah tahu siapa sebenarnya ya Imim? Ilmu dan akhlak yang melebihi mereka. Benar ya, adab itu lebih penting. Sindiran halus. Ala-ala Pak ya Imim, gak boleh sholat di masjid, tapi sedekah diterima berkah ya Imim. Menurut kalian gimana ya tentang atau terhadap video ini? Kritik dan saran dipersilahkan di kolom komentar. Kita lanjut video selanjutnya nih. Ya Imim. Tuduhan cabul terhadap ya Imim. Oh, ini kata Bu Rose ya. Depan mahasiswa dan Mm-mm. di depan 15 orang warga RT 9. Jadi orang-orang percaya, orang-orang kampung sini semua percaya. Jadi Semua orang kampung sini, terutama bapak-bapak, bahwa aku mencabuli suara percaya karena mereka pernah dikasih roti gitu. Jadi wajar saja tuh. Memang aku dituduh memperkosa oleh bapak-bapak yang nonton-nonton itu, mereka itu semua pernah makan rotinya sehari. Menurut kalian gimana? Aduh ya, tuduhan Sahara itu sangat kejam ya. Dia sampai memfitnah ya Imim sampai segitunya. Dan ya Imim ini dibenci sekampung itu ya. Dan terjadilah ya Imim konflik dengan tetangga-tetangganya. Tetangga ya Imim tidak suka dengan ya Imim karena hasutan dari Sahara ini. Salah satunya adalah fitnah Sahara yang dijelaskan oleh Ibu Rose ini. Menurut kalian gimana tanggapan terhadap tuduhan atau fitnahan Sahara kepada ya Imim? Tanggapan kalian, kritik dipersilahkan di kolom komentar ya. Kita lanjut lagi video selanjutnya. Kita ada 2 agenda. Ya Imim tidak ada kata damai buat Sahara CS. Genrang sudah ditabuk, proses hukum terus berlanjut. Ya benar ya, Agenda yang pertama, tidak ada kata maaf. tetap menghadiri pemeriksaan sebagai pelapor atas laporan persekusi yang beberapa waktu lalu yang sudah kita masukkan. Yang kedua, Yai juga akan diperiksa atas pengaduan dari Sahara terkait dengan pencemaran nama baiknya. Ini ada berapa orang yang dilaporkan Bang kemarin persekusi? Ya, ada beberapa nanti kemungkinan akan berkembang. Dalam video yang sudah beredar itu kan banyak. Ini awal pertama pemeriksaan beliau terkait laporan persekusi. Pesan pada pengacara saya, kita menggunakan prinsip perang Majapahit, belalang menyambar mangsa. Kalau sudah genderang perang ditabuh, tidak ada namanya mundur, mediasi, damai. Jadi harus sampai habis, belalang menyambar mangsa sampai habis seakar-akarnya. Atau urusnya seperti apa, aku serahkan pada Panglima Perang saya. Oh ya, ya Imim menolak untuk damai. Jadi ya Imim kasus ini harus sampai beres atau selesai ya.
Sahara CS harus dipidanakan semuanya ya, sama antek-anteknya. Menurut kalian gimana terhadap ya imim ini yang keras ya? Harus gitu ya gitu. Gak mau damai dan gak mau disogok. Mantap ya kalau ya imim jadi pejabat setempat kayaknya makmur ya kayaknya. Menurut kalian gimana ya? Tanggapan kritik dipersilahkan di kolom komentar ya. Mudah-mudahan kita doakan ya imim ini kasusnya sampai cepat beres ya. Memaafkan boleh tapi proses hukum tetap berlanjut ya Bu Ros dan Pak Yai. Biar tidak sewenang-wenang lagi Sahara sama antek-anteknya. Benar ya, proses hukum itu harus berjalan tapi memaafkan kita harus ya. Kira-kira Asuhara gimana ya perasaannya sekarang? Bertanya dengan nada Sopian. Menurut kalian gimana nih? Mantap, lanjutkan. Penjarakan semua RT, RW-nya juga. Saya kalau dengar pengacara ya Imim adem banget. Jelasinnya enak didengarnya. Gak kayak pengacara sebelah, gak paham kalau dia ngomong. Jangan-jangan bukan pengacara ya. Geraklah cepat, gak sabar mau hujakan sama tetangga. Lanjutkan ya Imim, sehat selalu Yai. Menurut kalian gimana ya? Apakah Sahara atau ya Imim yang akan memenangkan kasus ini? Tanggapan kalian, kritik dipersilahkan di kolom komentar ya. Kita lanjut lagi video selanjutnya. Wih, lihat Sahara diperiksa 5 jam, dicecer 40 pertanyaan terkait dugaan pelecehan seksual. Nunggu ya. Klarifikasi yang dilakukan oleh penyidik atau bagaimana ini Bang? Alhamdulillah mulai tadi pagi sampai sekarang jam 3 pas Mbak Sahara sudah selesai di BAP berkaitan dengan laporan pelecehan seksual dan pornografi. Ada berapa pertanyaan tadi? Kurang lebih 40 pertanyaan tadi yang disampaikan oleh kawan-kawan penyidik. Artinya sudah proses BAP ini Bang ya? Sudah BAP. Bang terkait itu bukti tadi sudah diserahkan ke penyidik? Kita tadi sudah memberikan informasi juga ke teman-teman wartawan bahwa kami tadi bawa 2 bukti ya yang ada di dalam preskes dan kami sudah berikan ke penyidik. Tanggapan kalian gimana ya terhadap wawancara kepada pengacara dari Sahara? Dan tanggapan dia gimana? Menurut kalian, apakah jelas atau dapat dimengerti oleh kalian sebagai masyarakat Indonesia? Kita baca komentar dari para netizen ya. Bayar pengacara pakai apa? Menurut kalian pakai apa? Pakai apa? Serasa artis pengacaranya. Nunggu ya. Logika sih kalau pelecehan ya ini masuk rumah Sahara. Lah ini Sahara yang masuk rumah ya Imin. Benar ya. Jadi kebalik tuh. Mantap Mas Jaki, pengacara Bunda Sahara. Saya salut dengan komitmennya beliau. Ini yang selalu mendampingi Bunda Sahara. Beliau orang kompeten, cerdas, dan punya legitimasi yang tidak diragukan lagi. Sukses selalu Om Jaki. Salam santun Bunda Sahara. Semoga keinginan lekas tercapai. Keinginan pakai baju oranye. Diutamakan baca komentar itu sampai selesai ya. Saya dukung Mbak Sahara. Semoga cepat lolos dan dapat seragam oranye maksudnya ya. Tanggapan kalian, kritik kalian tulis di kolom komentar ya terhadap video ini atau pernyataan dari pengacara si Sahara ini ya. Mudah-mudahan kasus ini cepat beres ya dan mendapat titik terangnya ya. Menurut kalian, siapakah yang akan memenangkan dari babak baru ini, Sahara atau ya Imim? Tanggapan dan kritik dipersilahkan di kolom komentar ya. Pokoknya mah jangan lupa saksikan video-video saya selanjutnya dan jangan lupa subscribe, like, and comment dan terima kasih ya. Sampai jumpa.